Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue sore hari. Gue ingin kali ini ngobrol ringan preview pertandingan Europa League atau Liga malam Jumat ya. Ya gimana lagi, Manchester United tidak bisa lolos Champions League musim lalu. Dan bahkan untuk lolos Europa League aja harus ditentukan sampai dengan pertandingan terakhir. Cuman menurut gue, ya inilah sekali lagi konsekuensi dengan penampilan buruknya performa dan juga hasil yang diperoleh musim lalu. Tapi mudah-mudahan musim ini bisa memperoleh hasil yang maksimal. Bahkan gue secara pribadi ingin Manchester United ini agar memenangkan trofi Europa League, karena Europa League juga merupakan salah satu kunci tiket Manchester United untuk mendapatkan kompetisi Liga Champions musim depan. Pertandingan hari Kamis jam 9 malam waktu Belanda. Pertandingan pertama ini akan diadakan di Old Trafford. Manchester United akan menjamu tim dari Spanyol. Lagi-lagi tim dari Spanyol ya, yaitu adalah Real Sociedad yang musim lalu tentu saja diperkuat oleh mantan pemain muda berbakat Manchester United, Adnan Januzaj, yang musim ini sudah tidak lagi memperkuat Real Sociedad. Oke, langsung aja previewnya. Ini adalah 5 pertandingan terakhir dari Manchester United dan juga Real Sociedad. Yang menarik menurut gue tentu saja 4 kemenangan beruntun dari Manchester United ini merupakan modal positif bagi pasukan Erik ten Hag untuk menghadapi partai ini ya, menghadapi Real Sociedad. Sementara Real Sociedad sendiri menurut gue, ringan amatiran ya, terlepas dari kekalahan 1-4 menghadapi Barcelona, bisa dilihat mereka ini cenderung ini ya, mungkin pertahanannya cukup oke. Mereka mampu menahan Atletico Madrid 1-1, mereka mampu menang efektif 0-1 menghadapi Elche, dan menghadapi Cadiz pun juga demikian. Mereka berhasil clean sheet. Ini menunjukkan ya mereka clinical, efektif, dan di belakang juga merupakan ya secara general solid. Tapi ketika menghadapi Barcelona ternyata mereka tidak mampu nih menahan permainan ofensif dari El Barça. Sementara ini adalah head to head. Tentu saja Manchester United di kompetisi Europa League tahun 2021 ini sempat menghadapi Real Sociedad juga. Ketika itu Manchester United berhasil menang dengan skor besar 0-4 ya di Spanyol. Lalu ketika bermain di Old Trafford, bermain lebih rapat dengan, kalau tidak salah ada beberapa pergantian juga, dan Manchester United mampu menahan 0-0, dan ini mengantarkan Manchester United ke babak selanjutnya. Yang menarik ini juga, ini merupakan formasi dari Real Sociedad ya. Gue ambil dari SofaScore seperti biasa ketika menghadapi Atletico Madrid, di mana mereka ini bermain dengan 4-3-1-2. Yang menarik tentu saja ada nama David Silva ya, dan juga Alexander Sorloth, 2 pemain yang punya pengalaman bermain di Liga Premier Inggris. Tentu saja David Silva cukup lama ya memperkuat Manchester City. Di La Liga, dari 4 pertandingan yang sudah dilalui, Real Sociedad sekarang ini berada di posisi ke-9. Bisa dilihat mereka 4 kali memasukkan gol, 5 kali kebobolan. Dari sini gue melihat juga mereka punya permasalahan di lini depan. Artinya mereka tidak, kalau dibandingkan dengan tim lain di atasnya ya, mereka cukup irit nih dalam mencetak gol. Tapi mereka berhasil memperoleh 2 kemenangan. Artinya apa? Mereka bisa bermain clinical. Mereka mencetak gol, lalu mereka mampu mempertahankannya, tidak menambahnya. Akhirnya mereka ya berhasil memperoleh 3 poin. Menurut gua ini juga cukup menarik. Dan menurut gua juga ini merupakan pemain yang harus diwaspadai. Selain David Silva, tentu saja ini ada Umar Sadik ya. Ini menurut gua pemain yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan Manchester United. Yang ini adalah ketika menghadapi Arsenal, bermain dengan 4-2-3-1 seperti biasa. Ini formasinya ya, Diogo Dalot, Rafael Varane, Lisandro Martinez, Malacia, McTom, Eriksen, Anthony yang sudah melakoni debut bahkan mencetak gol perdananya, luar biasa, Sancho, dan juga Kapten Bruno Fernandes, lalu Marcus Rashford. Pertanyaannya, akankah starting 11 yang hampir selalu sama di
dimainkan oleh Erik ten Hag di 4 pertandingan terakhir, gue katakan sekali lagi hampir selalu sama, sekitar 90% ini hampir selalu sama dimainkan oleh Erik ten Hag ketika menghadapi Real Sociedad. Kenapa? Karena ini merupakan jadwal selanjutnya dari Manchester United. Oke, di tanggal 8 mereka menghadapi Real Sociedad. Tanggal 11, 3 hari kemudian mereka harus tandang ke Selhurst Park, ke London, menghadapi Crystal Palace. Hanya 3 hari, luar biasa. Lalu 4 hari kemudian mereka harus tandang ya ke kandangnya Sheriff Tiraspol. Dan tentu saja ini ada traveling time atau waktu perjalanan, karena ya tentu saja tidak di Inggris ya kan, karena kompetisinya pun juga Europa League. Lalu setelahnya 3 hari kemudian mereka harus kembali ke Inggris menghadapi Leeds United, salah satu rival utama juga dari Manchester United kalau dilihat dari history dari kedua tim. Artinya ada gengsi di sana. Maksud gue apa memperlihatkan ini? Bagaimana ketatnya jadwal bagi Manchester United di beberapa kompetisi yang akan dilalui. Real Sociedad 3 hari kemudian Crystal Palace, lalu mereka harus melakukan perjalanan ke negara lain menghadapi Sheriff Tiraspol. Lalu 3 hari kemudian mereka harus menghadapi Leeds United di pertandingan yang menurut gue akan penuh gengsi juga. Ini merupakan sesuatu tantangan bagi pasukan Erik ten Hag yang menurut gue akhirnya rotasi itu sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan. Gue tahu memang mungkin sobat Football United sama, gue juga melihat bahwa komposisi Manchester United di 4 pertandingan terakhir ini merupakan komposisi terbaik saat ini bagi skuad Manchester United. Skuad yang dipimpin yang diatur, yang diracik oleh Erik ten Hag. Ini yang terbaik, 90% selalu sama. Tapi sekali lagi tidak mungkin memakai pemain yang sama juga. Jadwal sangat ketat dan ini sangat riskan sekali kalau seandainya pemain ada yang cedera. Kemarin ketika menghadapi Arsenal, ya Lisandro Martinez, Marcus Rashford membuat gua dagdikduk. Karena apa? Mereka tampak kelelahan walaupun sampai saat ini tidak ada konfirmasi cedera bagi kedua pemain tersebut. Artinya mungkin hanya kelelahan saja. Tapi menurut gua ini sudah merupakan sinyal ya, di mana mereka selalu dimainkan di 4 pertandingan terakhir. Ke depan jadwalnya akan lebih ketat lagi. Jadi mau tidak mau rotasi itu menurut gua harus dimainkan. Sekarang tinggal bagaimana Erik ten Hag harus bisa memaksimalkan pemain-pemain lain yang tidak ada di komposisi atau di formasi atau di line up di 4 pertandingan terakhir. Pemain-pemain tersebut harus bisa dipacu oleh Erik ten Hag sehingga bisa bermain di kapasitas tertingginya. Ini adalah skuad Manchester United ya di Europa League. Penjaga gawang ada 3, David De Gea, Martin Dubravka, Tom Heaton. Defender ada Diogo Dalot, Lindelof, Harry Maguire, Malacia, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tuan Zebe, Rafael Varane, Aaron Wan-Bissaka. Lalu lini tengah ada Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes, Fred, Scott McTominay, Facundo Pellistri, Jadon Sancho, Donny van de Beek, Anthony Alejandro Garnacho, Anthony Martial, Marcus Rashford, dan juga Cristiano Ronaldo. Di lini tengah ini gue dapat kabar kalau Donny van de Beek mengalami gangguan fisik ketika pertandingan Manchester United menjamu Arsenal ya. Mudah-mudahan ya sudah bisa tersedia ketika menghadapi Real Sociedad, karena kedalaman skuad ini sangat penting di semakin ketatnya jadwal dari Manchester United. Oke, dari formasi gue perkirakan ini seperti biasa gue bagi 2 ya, ada perkirakan, ada pengharapan. Perkiraan Erik ten Hag akan memainkan 4-2-3-1 tetap dengan komposisi lini belakang. Kiper menurut gue akan ada rotasi di sana. Gue perkirakan ya Tom Heaton yang akan bermain. Kenapa kok bukan Dubravka? Gue berpikir Tom Heaton memiliki menit yang lebih banyak. Dia ikut pre-season ya kan. Lalu dia lebih dulu berada di klub, artinya masa adaptasi dan lain-lain ini sudah tercipta. Sehingga Martin Dubravka akan diberikan menit bermain pastinya. Cuman gue perkirakan tidak dalam pertandingan menghadapi Real Sociedad. Sekali lagi ini perkiraan gue. Diogo Dalot akan mengawal lini kanan. Kenapa bukan Aaron Wan-Bissaka? Karena gue melihat Diogo Dalot ini trennya sedang naik ya, dan stabil naik. Jadi menurut gue ada kemungkinan dia akan diberikan kepercayaan untuk mengawal sektor kanan. Back tengah, gue tahu ini pasti ada kontroversi. Lindelof yang kemarin sudah ada di bench, menurut gue akan diberikan kesempatan, di mana Lindelof juga sering diberikan menit bermain ya di beberapa pertandingan, bahkan di pre-season cukup sering juga. Dan ya gue tahu Harry Maguire.
ada Axel Tuanzebe. Lisandro Martinez nampaknya akan diistirahatkan karena ketika pertandingan menghadapi Arsenal dia ada keluhan fisik, nampak dia kelelahan. Jadi menurut gue sangat masuk akal ya. Sekali lagi nih subjektifnya gue kalau dia diistirahatkan. Rafael Varane pun juga demikian. Jangan lupa musim lalu Rafael Varane salah satu pemain yang rentan cedera. Ke depan gue ingatkan lagi, Manchester United jadwalnya akan ketat. Jadi menurut gue nih harus diistirahatkan dua back tengah ini ya. Harry Maguire, kenapa gue pilih Harry Maguire di atas Axel Tuanzebe ataupun pemain lain? Ya, gue tahu penampilannya musim lalu ya atau beberapa pertandingan di awal ini masih cukup buruk ya, masih sangat buruk. Tapi jangan lupa, menurut gue pelatih yang bagus adalah pelatih yang bisa meningkatkan ini penampilan dari pemain sehingga bisa bermain di kapasitas tertingginya. Gue masih melihat Harry Maguire sebenarnya pemain yang berpotensi. Dia punya dia kalau dilihat 2 musim yang lalu dia bisa kok sebenarnya bermain dengan kapasitas tertinggi. Cuman musim lalu bermain cukup buruk, baik itu secara teknis dan juga non teknis. Setelah Euro itu terlihat sekali dropnya. Masih belum jelas ini kenapa kok bisa drastis banget setelah Euro. Apakah kelelahan ataukah ada faktor lain. Tapi yang jelas bagaimana kritik ini cukup deras mengalir ke seorang Harry Maguire. Posisinya sebagai kapten dari Manchester United ini juga menjadikan sasaran empuk untuk kritikan yang lebih dahsyat lagi ya. Dan menurut gue ini sangat wajar karena dia seorang kapten dan penampilannya tidak kunjung bagus ya. Otomatis kritikannya pun juga akan double. Tapi menurut gue dibandingkan dengan pemain lain, dia nampak dalam tanda kutip punya start ya. Dia sering diturunkan di pre-season, dia sudah punya pengalaman bermain di beberapa pertandingan Liga Inggris walaupun masih belum maksimal. Kemarin ketika pertandingan menghadapi Arsenal, dia mendapatkan kartu kuning. Tapi menurut gue itu pelanggaran yang dilakukan, pelanggaran yang perlu, yaitu professional fault. Karena kalau dia tidak dihentikan ya, itu bisa menjadikan momentum berbahaya dari Arsenal. Gue tahu banyak yang Sobat Football United memberi pendapat ya dia baru turun saja udah langsung kartu kuning dan lain-lain. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu pendapat bebas-bebas saja. Tapi kalau gue melihatnya itu pelanggaran yang harus dilakukan sih menurut gue. Tapi ada perbaikan dari penampilan Harry Maguire, hanya saja masih belum di level yang gue harapkan sebenarnya. Tapi sekali lagi rotasi harus dilakukan. Jadi ini pilihan sulit bagi seorang Erik ten Hag. Mudah-mudahan dia bisa dia tidak tampil canggung, tidak tampil bisa tampil lebih fokus lah ya, bisa tampil lebih fokus, lebih konsentrasi lagi, tidak banyak melakukan kesalahan sendiri. Lalu di kiri Luke Shaw, back ini beberapa kali ada di bangku cadangan. Tyrell Malacia ya walaupun penampilannya oke di beberapa pertandingan terakhir, tapi di 2 pertandingan terakhir gue melihat dia agak sedikit kurang stabil nih. Ketika menghadapi Arsenal beberapa kali dia mampu dilewati oleh Bukayo Saka, utamanya di babak pertama. Ketika pertandingan Manchester United menghadapi Leicester pun juga demikian ya, dia sempat tampil tidak kokoh. Walaupun akhirnya bisa diperbaiki sih di babak kedua. Cuman menurut gue ini merupakan warning, apakah juga ada kelelahan di sana? Ini bisa saja terjadi, dan menurut gue ya mungkin sudah saatnya Luke Shaw yang diberikan waktu bermain, ada rotasi di sana sehingga kebugaran dari seorang Tyrell Malacia ini kaitannya dengan performa nantinya ini bisa tetap dijaga di level yang tertinggi. Lalu gue perkirakan Fred dan Casemiro menurut gue sudah waktunya diberikan menit bermain dari awal. Ini gue perkirakan sekali lagi ya, duet dengan Fred, duo Brazil, di mana Casemiro ini punya pengalaman tentu saja menghadapi Real Sociedad. Gue perkirakan Anthony akan dijadikan starter lagi untuk memberikan waktu bermain, adaptasi juga ya, dimana ketika menghadapi Arsenal sudah bermain dengan cukup bagus ya. Bruno Fernandes yang ketika menghadapi Arsenal dan juga pertandingan-pertandingan sebelumnya menurut gue nampak sangat vital di lini tengah. Gue pikir mungkin akan diturunkan lagi oleh seorang Erik ten Hag. Di kiri mungkin seorang gue tadi berpikir apakah Marcus Rashford atau Jadon Sancho. Gue pikir seorang Jadon Sancho yang akan diberikan kesempatan ya, karena melihat kemarin ketika menghadapi Arsenal dia cukup balance, cukup imbang, tidak hanya menyerang tapi juga bertahan ya. Dan di depan gue perkirakan ini salah satu yang paling besar juga adalah Cristiano Ronaldo akan diberikan menit bermain dari awal. Sekali lagi ini merupakan perkiraan dari gue ya. Nah sekarang pengharapan seperti biasa, gue harapkan masih tetap 4-3-3. Kuartet di lini belakang, gue sih harapkan Wan-Bissaka yang diberikan menit bermain. Kenapa? Konsentrasi lini pertahanan. Salah satu atribut dari seorang
Aaron Wan-Bissaka adalah defensif yang bagus ya, tacklingnya sampai sempat diberikan julukan Spider One ya kan. Sementara di depan ada Anthony yang bisa lebih konsentrasi untuk ofensif, untuk menyerang. Di lini tengahnya ada Bruno Fernandes yang bisa menjadi jembatan ini menurut gue, dengan pergerakannya yang cukup cair di lini tengah, baik itu menyerang dan juga bertahan. Duet back tengah gue perkirakan tetap sama ya, Lindelof dan juga Maguire. Kiri Luke Shaw juga. Di tengah Casemiro dan juga Eriksen. Kenapa Eriksen masih dimainkan? Gue pikir Eriksen ini merupakan faktor kunci Manchester United di lini tengah. Memang nanti bisa ada masalah kebugaran dan lain-lain ya pastinya, karena Eriksen juga, kalau soal masalah jantung sih gue pikir tidak ada masalah lagi. Dia sempat kalau tidak salah ketika menghadapi Leicester tuh menjadi pemain dengan lari yang cukup paling banyak di Manchester. Gue lupa match yang mana, tapi yang jelas dia ada statistiknya seperti itu. Artinya apa? Dia sudah tidak ada masalah sebenarnya dengan kondisi jantungnya yang sempat dikhawatirkan oleh banyak pihak. Ini sudah tidak ada. Tapi tentu saja ada kelelahan, bisa juga cedera kalau seandainya terlalu overuse, katakanlah demikian. Tapi gue menilai dia vital, kreativitasnya ini sangat vital, sangat krusial bagi Manchester United. Jadi supaya ditampilkan dulu, mungkin nanti setelahnya akan di rolling, mungkin bisa dimasukkan Fred ya kan, atau Donny van de Beek kalau seandainya sudah bisa, itu bisa saja. Dan juga Casemiro sebagai defensive midfielder, gue melihat ini momentum nih bagi Casemiro untuk diturunkan dari awal menurut gue ya. Dia punya pengalaman bermain menghadapi Real Sociedad, bertahun-tahun membela Real Madrid pastinya, dan juga untuk memberikan perimbangan di lini tengah, di mana ada Bruno Fernandes dan juga Christian Eriksen yang mungkin lebih ofensif. Oke, Eriksen mungkin lebih balance juga di tengah ya, tapi Casemiro ini bisa memberikan cover kepada lini belakang yang ya seperti gue perkirakan ya, Lindelof dan juga Maguire. Jadi ada bisa tambahan orang atau ya seperti kayak cover sebelum bola itu ke dua back tengah tersebut. Lalu di depan Anthony supaya adaptasi lebih oke lagi ya, Sancho di kiri dan Marcus Rashford gue harapkan tetap dimainkan. Kenapa? Formnya lagi bagus ini, dua pemain Sancho dan juga Rashford plus juga Anthony. Jadi karena mereka sedang on fire ya sudah dimainkan saja dari awal ya. Nanti mungkin bisa di rolling lagi pergantian Cristiano Ronaldo atau mungkin pemain lain ya, Facundo Pellistri atau siapapun lah, itu bisa dimainkan, atau bahkan Garnacho sekalipun itu bisa dimainkan nanti setelahnya di babak kedua. Tapi untuk awal supaya Manchester United tidak kehilangan momentum di pertandingan ini ya, melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jadi supaya ya 3 pemain depan ini, terutama Anthony, Rashford dan juga Sancho, dimainkan dari menit pertama. Kurang lebih demikian. Perkiraan skor bagaimana? Melihat Real Sociedad ini juga memiliki masalah dalam tanda kutip di lini depannya. Gua harapkan lini belakang Manchester United juga bisa lebih kokoh dalam mengawal ya, fokus, konsentrasi, solid, sehingga bisa meraih clean sheet. Sementara lini depan, kalau seandainya ya pemain Manchester United bisa tampil clinical seperti ketika menghadapi Arsenal ya, artinya akurasi itu tinggi ketika terutama melakukan transisi dari bertahan menyerang ya, dari bertahan ke menyerang, yang gue pikir ketika menghadapi Arsenal ini sangat istimewa diperagakan oleh para pemain Manchester United. Kalau ini bisa berlanjut, gue perkirakan Manchester United akan bisa memetik hasil 3 poin perdana di Europa League dengan skor 2-0. Gue bisa salah seperti biasa, gue juga cuman ya ringan amatiran ala gue, tapi gue ingin tahu bagaimana menurut Sobat Football United, formasinya kira-kira seperti apa, harapannya seperti apa, prediksi skor seperti apa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.